Pemerintah mengungkapkan penghiliran telah membuat daerah-daerah penghasil nikel seperti Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata nasional. Catatan pertumbuhan daerah tersebut tak lepas dari kinerja perusahaan yang turut menanggung tanggung jawab bersama untuk mendorong pembangunan Indonesia bagian timur yang lebih merata. Salah satunya lewat pemberdayaan masyarakat di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Di daerah operasional penambangan PT Trimega Bangun Persada Tbk, emiten yang telah melantai di bursa dengan kode NCKL ini juga dikenal sebagai Harita Nikel. Apa saja upaya yang dilakukan Harita Nikel dalam mendorong perekonomian daerah bergerak lebih cepat? Sobat bisnis, inilah fokus. Badan Pusat Statistik Maluku Utara mencatat, lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi kontributor utama terhadap geliat ekonomi wilayah tersebut sebesar 23,24% secara kuartalan. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada kuartal 2 2023 turut terkerek tumbuh 10,21% dari kuartal sebelumnya. Harita Nikel yang beroperasi di bidang pertambangan dan pengolahan atau pemurnian biji nikel menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah Halmahera Selatan. Tak hanya fokus pada kinerja perseroan, emiten berkode NCKL yang baru saja melantai di Bursa Efek pada April 2023 ini juga memastikan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi penambangan guna mendorong perekonomian daerah bergerak lebih cepat. Salah satunya, turut melibatkan warga sekitar Pulau Obi untuk menggarap pertambangan hingga pengoperasian smelter pirometalurgi dan refineri hidrometalurgi. Direktur Utama Trimega Bangun Persada Tbk, Roy Arman Arfandi mengatakan, komposisi tenaga kerja lokal bahkan mencapai 85% dan lebih dari 50% berasal dari Maluku. Tidak hanya di operasional perusahaan, Harita Nikel juga menggandeng masyarakat untuk ikut berkembang bersama melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam program tersebut, Harita Nikel menggerakkan perempuan Desa Kawasi yang mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga untuk mengoptimalkan potensi pertanian buah dan sayuran di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, mengingat Kabupaten Halmahera Selatan masih mengandalkan pasokan kedelai dari luar daerah, Harita Nikel menginisiasi program pertanian intensif unggulan Nusantara Tani Nusa bersama dengan Kodim 1509 Labuha dan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Selatan untuk menanam kedelai di Desa Panamboang, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Tak disangka, panen kedelai petani tersebut mencapai 2,9 ton per hektar untuk kering panen atau 2,5 ton berat bersih. Angka ini melampaui produktivitas kedelai nasional yang rata-rata 1,67 ton per hektar. Hasil panen kedelai tersebut selanjutnya akan dibeli oleh UKM binaan perusahaan sebagai bahan baku pembuatan tempe dan tahu untuk disuplai ke kantin karyawan Harita Nikel. Harita Nikel melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akan terus berkontribusi secara berkelanjutan untuk pengembangan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan di Pulau Obi. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang telah meluncurkan Badan Usaha Milik Desa sebagai entitas badan hukum baru, di mana salah satu arahannya agar perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa menyertakan BUMDes dalam aktivitas ekonominya dengan tujuan agar ekonomi desa melaju lebih cepat lagi. Semoga program-program PPM Harita Nikel bisa mendukung program pemerintah dalam membangun desa secara berkelanjutan
sehingga diharapkan dapat mengembangkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya di Pulau Obi. Kata Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk, Steffi Thomas. Komitmen tersebut tentu dapat terwujud dengan dukungan kinerja perseroan yang positif. Oleh sebab itu, Harita Nikel terus memacu volume produksi dan optimalisasi nilai tambah sumber daya nikel sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Komitmen tersebut dilandasi mandat PT Trimegah Bangun Persada Tbk sebagai proyek strategis nasional kawasan industri Obi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Sejak 2016, Harita Nikel mulai mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel untuk mendukung amanat pemerintah, yaitu melalui hadirnya 2 smelter yang mengolah nikel saprolit dan 1 refinery yang mengolah nikel limonit. Harita Nikel akan terus mendukung upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi nikel lanjutan melalui penambangan kapasitas produksi dan pembangunan fasilitas pabrik stainless steel atau baja nirkarat. Roy mengatakan, jika berhasil mendapatkan mitra investor yang sesuai, maka pabrik tersebut bisa dibangun mulai tahun depan. Kami akan melengkapi hilirisasi dari ujung awal sampai akhir dari biji nikel ke saprolit menjadi foreign nickel sampai jadi stainless steel. Investasinya lumayan besar, di atas 1 miliar US dollar dengan kapasitas antara 2 hingga 3 juta per tahun. Investornya juga bukan dengan Cina, kata Direktur Utama NCKL Roy Arman Arfandi.